Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'idin wal a'idas, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Di hari kemenangan kita, di hari yang fitri, kembali saat jiwa yang tadinya gersang menjadi bersemi dengan iman yang semakin kokoh, dengan keistiqomahan dalam beribadah. Kita ingat orang-orang yang sangat kita sayangi dan kita cintai. Tapi kemudian, apakah kecintaan kita sama atau mendekati kecintaannya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan Abu Bakar yang menangis bahagia karena diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemaninya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Atau kecintaan kita, tangis bahagia kita hari ini sama dengan tangis Bilal bin Rabah yang dia tidak bisa menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Tatkala beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sampai azannya sampai selesai karena terbayang wajah Rasulullah yang mulia. Atau tangis bahagia kita di hari ini, kita ingat dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Kita bahagia Ramadan tahun ini. Kita bisa buka bersama, bisa sahur bersama, biar qiyam Ramadan bersama, bisa tilawah Al-Quran bersama. Tapi wallahu a'lam bishawab, apakah tahun depan kita bisa menikmati kebahagiaan dan keindahan itu? Masya Allah, la quwata illa billah. Orang-orang yang kita sayangi, boleh jadi ada yang sudah kembali ke rahmatullah. Yakinkan itu, bahwa Allah lebih sayang, bahwa bekal mereka sudah sangat banyak dibanding kita. Maka manfaatkan hari-hari ini ke depannya menjadi hari yang terbaik. Makanya mari kita berkomitmen dengan 4 hal pasca Ramadan ini. Allahu Akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Komitmen yang pertama, komitmen kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang benar-benar Tuhannya, ilah yang benar yang wajib kita cintai hingga mati, Rob yang benar yang kita yakini Dialah Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Jangan pernah takut dengan makhluk apapun, demi Allah. Bila Allah berkehendak, maka tak ada sesuatu pun yang bisa menyakiti kita. Makhluk sedahsyat apapun, demi Allah, dengan izinnya bila Allah melindungi, semuanya akan aman dan bahagia. Dan alhamdulillah 30 hari kita menikmati qiyam Ramadan di Masjid Baitur Rahman. Tidak ada hal-hal yang kita inginkan dan harapkan. Ramadan diakhiri dengan takbir, dengan walitukmilul iddah. Dan alhamdulillah kita telah menyempurnakan bilangan saum Ramadan kita. Lantas wa tuqabirullahu ala ma hadakum. Lantas kita pun mengagungkan asma Allah atas hidayah yang terus Allah berikan kepada kita. Yakinkan yang besar hanya Allah, yang maha agung hanyalah Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial kecil di mata Allah. Apalah artinya harta kekayaan yang banyak yang tidak dijadikan untuk mengagungkan Allah? Apalah artinya umur yang semakin bertambah kalau tidak diisi dengan mengagungkan Allah? Sebuah kehinaan yang dinikmati oleh hamba-hamba Allah ketika umurnya semakin panjang, tapi dia mohon maaf masih malas ke masjid. Lantas apa yang harus kita persiapkan di hadapan Allah? Apa yang harus kita bawa di hadapan Allah ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla? Ramadan telah berlalu dengan segala macam keindahan dan keagungannya. Maka kemudian spirit Ramadan itu harus kita bawa di 11 bulan berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd wa la'allakum tashkurun. Dan terus pun kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin hamba-hamba Allah rahimakumullah. Madrasah Ramadan menjadikan orang semakin menjadi orang yang muttaqin, menjadi insan kamil, insan yang paripurna. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, ketika iman sudah bersemayam dengan baik dalam dada setiap hamba-hamba Allah, yang diikuti dengan amal saleh yang istiqamah, jadilah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bahagia. Maka itu semuanya harus merubah diri kita, jiwa kita, lisan kita. Orang-orang yang berhasil saumnya selepas Ramadan, spirit Ramadan dia bawa. Tidak pernah dia bertutur kata yang kasar dan kotor. Yang terlontar hanya ucapan-ucapan yang baik, kalimat zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat-kalimat yang indah, bukan kalimat-kalimat yang kotor. Ketika kalimat-kalimat yang kotor menyakitkan orang lain, maka tidak ada artinya. Boleh jadi madrasah Ramadan yang telah kita kerjakan dan lakukan, iman telah merubah apapun. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berani dalam tanda kutip untuk menentang ibunya. Sampai-sampai dia berkata, wahai ibu, kalau ibu punya 100 nyawa, dan setiap hari nyawa itu keluar satu persatu, maka aku tidak akan pernah kembali meninggalkan Islam, dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Iman merubah segalanya menjadi lebih baik. Bahkan lebih dahsyat Mus'ab bin Umair, lebih dahsyat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak saja ibunya mogok makan, tetapi dia juga dicambuk di panas matahari yang sangat terik. Tapi ketika masuk Islam luar biasa, karena yakin Rabbuna wa rabbukallah, Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla yang pasti menolongnya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Komitmen yang kedua pasca Ramadan yang harus kita terus mantapkan dan kuatkan adalah komitmen untuk selalu menjaga pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan akhlak yang mulia. Di antara sekian banyak akhlak mulia yang Rasulullah ajarkan adalah akhlak pemaaf, khudzil afwa
wa'mur bil 'urfi wa'adrid 'anil jahilin. Berilah maaf, teruslah mengajak orang berbuat baik dan berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Al-khillahu yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Kata Allah, sahabat, teman karib, teman sejawat, kawan-kawan yang dekat, sebagian mereka boleh jadi akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Pelajaran yang terbaik ketika kita mengaku orang yang bertakwa, tapi masih ada dendam di antara kita, masih bermusuhan di antara kita. Mohon maaf, suami tidak bertegur sapa dengan istrinya, anak tidak bertegur sapa dengan orang tuanya, kakak tidak bertegur sapa dengan adik dan saudara-saudaranya. Yakinkan itu bukan ciri dan pribadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa senantiasa menjaga silaturahim dengan sebaik-baiknya. Dengarkan wahai hamba-hamba Allah, kebahagiaan udkhulul jannata antum bi azwajikum tuhbarun. Udkhulul jannah, kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Dengan siapa? Kalian wahai kaum bapak, kaum Adam, ikhwan-ikhwan, dan ajak pasanganmu, ajak keluargamu, ajak orang tuamu, ajak sahabat-sahabatmu, tuhbarun, engkau akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mempererat silaturahim dan saling memaafkan di antara kita. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Komitmen yang ketiga, komitmen untuk selalu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang kita hadapi. Hadirin hamba-hamba Allah rahimakumullah. Man nafasa al muslimin kurbatan. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, janji Rasul dan janji Allah, maka dia akan dimudahkan, maka dia akan Allah hilangkan kesusahannya dunia dan akhiratnya. Barang siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dunia dan akhiratnya. Tidaklah Allah akan menolong seseorang kecuali orang itu mau menolong sahabat dan saudaranya. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, dan dia mengatakan, wahai saudaraku, aku berikan setengah dari hartaku kepadamu. Apalah kata indahnya kalimat Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku terima kebaikanmu, tapi demi Allah, aku lebih baik mendapatkan kemuliaan harta dengan tanganku sendiri. Antarkan aku ke pasar, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Dan beliau menjadi orang-orang yang kemudian menjadi dermawan dan kaya luar biasa, padahal seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah demi mempertahankan iman dan Islamnya. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Momentum komitmen yang keempat adalah momentum pembelajaran tentang sabar. Kita dalam kondisi belum normal senormal-normalnya, tetap kita harus mengedepankan kesabaran dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ada perusak-perusak kesabaran. Tergesa-gesa, al-ajalah minasyaiton. Tergesa dalam segala persoalan itu adalah merusak kesabaran. Ada juga yang cepat marah, itu pun juga bagian dari yang akan mengikis kesabaran seseorang. Bukankah sabar itu adalah as-sabru nisfuddin, setengah dari agama, dan saum nisful sabr, saum adalah setengah dari kesabaran. Hadirin hamba-hamba Allah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Kemudian kita berharap kita menjadi orang-orang yang terbaik, lahir dengan lahir yang terbaik selepas Idul Fitri ini. Mari kita bawa hakikat Idul Fitri. Apa hakikat Idul Fitri itu? Laisal Aid liman labisal jadid, innamal Aid liman ittaqo yazid. Bukan beridul fitri itu bukan dengan pakaian baru, sekalipun dibolehkan Rasulullah yang mulia. Tapi beridul fitri adalah
ketika seseorang takwanya semakin meningkat, ketika taatnya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja Ramadan telah meninggalkan kita, yang kita rindukan untuk kita dapatkan kembali kemuliaannya di tahun yang akan datang. Tapi ingat, saum sunnah masih ada bisa kita kerjakan. Man shoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, summa atbu sittan min Syawalin, lantas dia ikuti dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, kasaumi dakhar, maka seperti dia puasa sepanjang tahun. Artinya secara fikih, jangan dulu kita melaksanakan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal sebelum kita menyelesaikan kewajiban saum Ramadannya. Artinya bagi kaum putri, ibu-ibu tercinta dan Allah sayangi, maka segerakan untuk mengqadha saum Ramadan, baru ikuti dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Boleh jadi qiyam Ramadan kita nantikan tahun yang akan datang, tapi insya Allah masih ada tahajud, masih ada witir yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Tilawah Al-Quran masih ada di setiap hari-hari kita. Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Itu sebuah kemuliaan yang paling indah yang bisa kerjakan dan lakukan. Selamat beridul fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terbaik, yang selamat dan menyelamatkan. Allah wafatkan husnul khatimah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Anak turunan kita ya Allah, para penghafal dan pengamal Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Duhai Allah, ya maha pengampun lagi maha penyayang, kami mencintaimu ya Rabb karenamu. Oh ya Allah, kami selalu mencintaimu ya Rabbana ya mujibah sailin. Anugerahkan kepada kami ya Allah umur yang barokah, umur yang kami isi dengan keimanan dan keselamatan yang mantap, istiqomah dalam kebaikan. Dekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Engkau dengan iman dan kebaikan kami ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang selalu berbuat baik, yang selalu mencintaimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa ayah bunda kami. Lapangkan mereka di alam barzah, alam kuburnya ya Allah. Jadikan taman-taman surganya ya Allah, kuburnya taman-taman surganya ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, wafatkan suami kami, istri kami, anak-anak kami ya Allah. Kumpulkan kami surga Firdaus ya, di jannah Firdaus ya Allah, bersama seluruh keluarga kami. Izinkan kami ya Rabbana bisa menatap wajahmu ya Rabbuna ya Rabbal Alamin. Izinkan kami ya Allah untuk bisa berjumpa dengan kasih kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, lapangkan hati kami, jiwa kami, jadikan kami hamba-hamba yang sebagai suka memaafkan dan memaafkan, karena kami yakin ya Allah, kemuliaan itu karena meminta maaf, karena memberi maaf dan suka memaafkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.